Hai anak-anak, Ibu Natali ucapkan selamat bagi anak-anak yang telah naik ke kelas berikutnya. Dalam pembelajaran kita kali ini, kita akan lebih sering menggunakan handphone. Jadi Ibu harap anak-anak sekalian tetap belajar dengan tertib, tetap belajar dengan antusias, tetap semangat, dan tetap mengerjakan tugas dengan baik. Oke. Halo anak-anak, salam sehat selalu untuk kita semua. Ibu ucapkan selamat datang bagi anak-anak yang memasuki kelas baru di kelas 2 kali ini. Untuk mata pelajaran agama Kristen, anak-anak semua akan belajar bersama Ibu Natalia ya. Jadi Ibu ucapkan juga selamat untuk kelas 1 yang telah naik ke kelas 2. Kalian akan bertemu dengan Ibu Natalia khususnya di pelajaran agama. Ibu Natalia berharap anak-anak sekalian dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya, kita akan langsung masuk ke materi kita hari ini. Namun sebelum kita memulai materi, kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas semua berkat pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Sebelum kami memulai belajar, Tuhan berkati kami, bimbing kami, sehingga kami dapat mengerti semua yang Ibu sampaikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita akan mulai materi kita hari ini. Ibu harap anak-anak sekalian dapat menyimak dan juga meskipun kita belajar di rumah, kita tetap melakukan tugas tanggung jawab kita dengan baik. Iya, kelas 2 di semester 1 kali ini, bab pertama adalah aku dan orang tuaku. Nah, untuk pelajaran agama khususnya di kelas 2 ini, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan membawakan sebuah pujian Yesus di dalam rumahku. Untuk anak-anak yang mungkin belum tahu lagunya, nanti Ibu akan kirimkan lagunya sehingga anak-anak bisa belajar di rumah. Iya. Yang pertama adalah bagian A. Orang tua adalah wakil Allah di bumi. Apa sih yang dimaksud dengan orang tua adalah wakil Allah? Mengapa orang tua dikatakan wakil Allah? Iya, orang tua sebagai wakil Allah berarti orang tua merupakan orang-orang pilihan Tuhan. Tuhan mengirimkan kita semua orang tua yang merawat dan membimbing kita. Bukan hanya sekedar merawat kita, namun dari dalam kandungan kita semua sudah dirawat orang tua, ya. Contohnya, anak-anak sekalian masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa jajan di luar, masih sehat, badannya bertambah tinggi, bertambah besar, bertambah gemuk, semua karena adanya orang tua. Dan Tuhan telah menitipkan kita orang tua sebagai pembimbing bagi kita semua. Jadi anak-anak sekalian harus menghormati orang tua, tidak boleh melawan orang tua, karena orang tua adalah wakil Allah di dunia. Mengapa orang tua sebagai wakil Allah? Karena Tuhanlah yang memilih mereka sebagai orang tua di bumi. Kita harus taat dan patuh apa yang orang tua katakan dan semua nasihat-nasihat orang tua ya. Bagi anak-anak yang suka melawan orang tua nih, ya, disuruh mama mandi, disuruh mama belajar, disuruh makan, males, malah melawan orang tua. Mulai hari ini, baiklah kita sama-sama belajar menjadi anak-anak yang taat ya. Ibu harap anak-anak sekalian di rumah tetap tertib, tetap belajar, tetap mengerjakan tugas dengan baik. Tidak perlu mama papa harus marah-marah dulu baru anak-anak belajar ya. Lalu bagian B, mensyukuri kehadiran orang tua. Kita bersyukur ya, siapapun orang tua kita, apapun latar belakang mereka, apapun pekerjaan orang tua kita, kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan. Oke? Ibu katakan sekali lagi, orang tua adalah titipan Tuhan yang Tuhan jadikan sebagai pembimbing kita. Jadi kita wajib harus hukumnya menghormati orang tua, dan kita bersyukur kita memiliki orang tua yang sayang kepada kita. Kita belajar dari kisah ketaatan Daud.
Daud merupakan raja bagi kaum Israel. Siapa sih yang tidak tahu Daud ya? Daud mampu mengalahkan Goliat yang gagah perkasa. Orang tua Daud juga orang yang taat akan Tuhan. Jadi Daud taat karena adanya orang tua. Bentuk ketaatan kepada Tuhan adalah yang pertama, taat beribadah, taat berdoa ya. Sebelum makan harus berdoa, sebelum tidur harus berdoa. Tidak mesti harus panjang-panjang berdoanya ya. Pendek-pendek dulu belajar. Tuhan berkati kami hari ini. Tuhan terima kasih karena kami masih bisa sehat. Doa adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan ya. Bagi yang Kristen, Buddha, Hindu, Islam, Katolik, semuanya sama. Semua agama mengajarkan kebaikan ya. Taat akan perintah orang tua ya. Ini paling penting nih. Seperti Ibu katakan tadi, tidak melawan orang tua. Kita harus taat kepada orang tua ya. Jika mama papa bilang jaga adik ya, mama mau ke pasar dulu, kamu belajar di rumah. Kita harus taat kepada orang tua, harus dengar-dengaran ya. Tidak suka melawan orang tua, tentu saja ya. Hidup berdamai dengan semua orang ya. Tidak boleh pilih-pilih teman. Aku mau berteman dengan yang pintar aja deh. Aku mau berteman dengan dia kan suka traktir aku, uangnya banyak. Tidak boleh begitu. Kita harus memperlakukan semua teman kita sama ya. Jadi kita harus hidup berdamai dengan semua orang. Hidup rukun di rumah dan dimanapun kita berada ya. Yang masih suka bertengkar dengan saudaranya karena berebutan mainan mungkin ya kan, rebutan makanan. Mulai sekarang yuk kita sama-sama belajar, kita sama-sama terus dibentuk oleh Tuhan sehingga kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mensyukuri kehadiran orang tua. Bersyukur atas orang tua yang telah Tuhan berikan kepada kita semua dan yang menyayangi kita. Orang tua yang merawat kita sejak dalam kandungan ibu, bayi hingga sekarang semakin tinggi. Tidak ada orang semakin pendek. Kalau semakin dewasa akan semakin tinggi, semakin besar ya. Kita bertumbuh sehat dan kuat. Mama papa belikan kita susu yang mahal. Untuk apa? Untuk kita sehat ya, supaya kita pintar. Itu adalah bentuk kasih sayang orang tua. Mama papa suka marah-marah bu di rumah. Ya jelas mama papa marah jika kita berbuat salah ya. Oke, pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Ibu Natalia harap anak-anak sekalian tetap mengikuti pembelajaran dengan baik. Tetap berdoa kepada Tuhan Yesus sehingga kita tetap diberikan kesehatan. Yuk, kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas hari ini. Kami telah menyelesaikan pembelajaran agama. Tuhan berkati ibu guru dan kami semua. Biarlah apa yang kami pelajari hari ini dapat menjadi bekal masa depan kami. Pimpin kami Tuhan, sehingga kami dapat terus belajar menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua, terlebihnya kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya. Ibu harap semuanya dalam keadaan yang sehat, jaga kesehatannya, tetap makan yang bergizi ya. Jangan malas belajar kalau di rumah ya, karena kita sama seperti di sekolah biasa. Namun karena keadaan yang tidak memungkinkan kita, sehingga kita hanya dipindahkan posisi belajar di rumah. Oke, sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.